Selamat datang di Bindo Kreatif. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah klik video ini. Dan hari ini kita akan belajar praktik teknik parafrasa untuk sebuah kalimat. Nah, teman-teman, sebelum kita menuju ke praktiknya, langkah lebih baik kalau terlebih dahulu kita mengetahui apa itu parafrasa. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang baru pertama kali mendengar istilah parafrasa, tetapi bagi kaum yang belajar bahasa, ya, mahasiswa yang berkuliah di program studi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa lainnya, pasti sudah akrab ya, atau tentunya sudah akrab dengan istilah parafrasa ini. Nah, sekarang kita sudah berada di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring dalam jaringan atau kamus online. Dan di sini kita dapat langsung mencari parafrasa ya. Kita ketik saja istilahnya parafrasa dan kemudian kita bisa enter atau langsung klik search. Nah, di sini kita mendapati pengertian dari parafrasa itu sendiri menurut KBBI. Ada dua pengertian. Yang pertama ya, ini dua-duanya secara linguistik ya, dan ini tergolong N itu nomina. Nah, pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi tuturan yang lain tanpa mengubah pengertian. Kemudian pengertian yang kedua merupakan parafrasa itu adalah penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk, bisa dalam bentuk susunan kata-kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Nah, berdasarkan kedua pengertian ini, yang keduanya sama-sama dari KBBI, kita bisa menyimpulkan secara sederhananya, parafrasa itu adalah bentuk penyajian baru suatu kalimat atau suatu karya tulis ilmiah, begitu ya. Yang bukan ilmiah juga bisa sih, tapi yang bukan ilmiah kan itu istilahnya mana suka ya. Wow, ada yang jatuh teman-teman, sorry. Jadi kita menyajikan kalimat itu dalam bentuk yang baru, kita menyajikan kata-kata itu dalam bentuk yang baru, entah itu kita mengganti kata-katanya, kita memangkas kata-kata yang sebelumnya kemudian menggantinya dengan yang baru, dengan tampilan yang baru gitu, tapi tidak mengubah maknanya, teman-teman. Jadi kesimpulannya yang disampaikan itu sama saja intinya. Nah, teknik parafrasa ini sangat berguna bagi mahasiswa. Mengapa? Karena mahasiswa itu kan selalu mendapatkan tugas karya ilmiah ya, begitu. Jadi penting sekali untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan parafrasa. Kenapa? Karena bagi yang tergolong ke dalam individu yang tidak begitu memiliki pengayaan kosakata yang baik, parafrasa ini penting karena kalau teman-teman nulis nih tetapi kosakatanya sedikit, yang teman-teman tahu hanya kalimat atau kata-kata itu saja, begitu, tidak ada yang lain referensinya, orang yang membaca tulisan teman-teman akan merasa bosan karena tidak menemukan keindahan dari penyajian kalimat, paragraf atau kata-kata yang teman-teman sampaikan di dalam karya tulisnya teman-teman tersebut. Tetapi kalau pandai melakukan parafrasa, tentunya tulisan kita atau teks yang kita sajikan akan lebih indah untuk dibaca ya, lebih estetik gitu teman-teman. Nah, sekarang kita coba cari topik, dan di sini saya akan mencari kalimat random saja untuk kita coba lakukan parafrasa, dan ini tanpa di cut ya teman-teman videonya. Jadi apapun yang terjadi di dalam video ini itu terjadi secara real time. Saya akan mencoba untuk berseluncur dengan kata kunci teknologi saja mungkin ya. Kita mulai dari teknologi karena biasanya teknologi itu ada banyak hal yang dapat dibahas dan itu semuanya menarik. Nah, di sini sudah ada referensi pertama itu dari Wikipedia. Di mana kursor saya ya? Kok saya kehilangan kursor ini? Baik. Jadi kita langsung saja klik teknologi Wikipedia. Ini mouse saya agak-agak error ya. Nah, kita sudah berada di sini dan kita dapat mengutip mungkin pernyataan yang mana kira-kira. Oh, jangan yang panjang-panjang deh, kita karena baru pertama kali jadi ambil yang pendek aja. Ini yang pertama. Ada teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, ini kita lakukan parafrasa untuk kalimat ini ya, teman-teman.
Pertama saya copy dulu kalimatnya, saya salin dulu. Kemudian kita menuju ke Microsoft Word di sini yang sudah saya siapkan. Lalu kita tempel kalimatnya atau kita paste. Kemudian kita ubah size-nya supaya membacanya lebih nyaman gitu. Mungkin segini ya. Nah, lalu saya akan menduplicate kalimat ini, copy lagi. Kita buat satu lagi di bawah. Sekarang saya sudah punya dua kalimat yang sama. Ya, dua kalimat yang sama, teman-teman bisa lihat. Yang pertama ini yang asli. Kemudian yang kedua, ini akan saya lakukan parafrasa. Nah, risiko kita melakukan parafrasa itu pertama adalah kalimatnya dapat menjadi lebih panjang atau dapat juga menjadi lebih pendek. Itu tergantung teman-teman menyajikannya nanti dalam bentuk atau dalam jumlah karakter atau kata yang seberapa begitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki pengayaan kosakata yang banyak ya, yang kaya begitu, jadi mengubah istilah-istilah yang ada dalam kalimat ini bukanlah hal yang menyulitkan tentunya. Nah, karena saya begitu membaca saja sudah tahu gitu apa yang harus saya lakukan di sini dan mana yang dapat saya ubah, mana yang bisa saya tambahkan, mana yang dapat saya pangkas kata-katanya. Kita langsung lakukan saja. Pertama kita merujuk ke kata teknologi ini. Jadi si teknologi ini adalah subjeknya. Tidak perlu diganti ya. Ya. Jadi ini peran utamanya gitu. Karena kita akan menjelaskan tentang teknologi. Dan adalah sampai manusia ini adalah pengertian dari teknologi itu sendiri. Yang dapat kita lakukan pengubahan di sini adalah gitu. Jadi kata adalah ini kita misalnya bisa ganti menjadi merupakan ya. Teman-teman mungkin kalau membaca teks karya ilmiah tidak jarang menjumpai kata merupakan. Ini sangat familiar sekali. Sangat sering ada kemunculannya. Apalagi dalam skripsi untuk mengutarakan suatu pengertian biasanya. Nah, kemudian keseluruhan sarana, kita berarti di keseluruhan sarana saya dulu. Keseluruhan sarana. Kalau keseluruhan ini artinya semua begitu ya. Semua yang mencakup sarana ini. Nah, sarana ini kita bisa ganti sarana, kalau kita berbicara sarana itu berkaitan dengan alat, berkaitan dengan fasilitas, berkaitan dengan sistem ya, dan berkaitan dengan objek-objek tertentu yang di situ memiliki kegunaan tertentu begitu, memiliki kegunaan khusus, memiliki fungsi, dapat digunakan, dapat diterapkan. Tapi di sini saya akan mencoba melakukan improvisasi. Sarana ini mungkin kita dapat menggantinya dengan alat ya, karena teknologi itu kan berbicara mengenai alat secara spesifik. Alatnya itu ada yang bersifat digital, ada juga yang non digital. Nah, teknologi. Jadi ada yang abstrak, ada yang konkret tuh teknologinya. Abstrak atau istilahnya berat sekali ya. Yang digital misalnya itu teknologi seperti internet gitu kan, kemudian wifi. Nah, yang seperti itu kan tidak terlihat ya, digital sifatnya. Kemudian juga yang non digital itu seperti mesin-mesin teman-teman, kulkas ya, itu teknologi tuh gitu. Televisi atau laptopnya teman-teman itu juga tergolong teknologi. Makanya di sini kita menyimpulkannya saja dengan alat ya, baik itu yang bersifat digital maupun non digital, itu dua-duanya sama-sama alat atau tools kita dalam bahasa Inggrisnya gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk menyediakan ya. Kalau ini kita sudah menggantinya menjadi merupakan keseluruhan alat untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan. Untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan, ini mungkin kita bisa ganti saja kata-katanya dengan yang berguna menunjang. Nah, yang berguna menunjang. Jadi kalau dibaca dari depan, teknologi merupakan keseluruhan alat yang berguna menunjang. Menunjang apa, teman-teman? Di sini ada kelanjutannya bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Bagi kelangsungan dan kenyamanan ini kalau kita sambung dari menunjang, kata menunjang ini kemudian lanjutannya adalah bagi, itu kurang nyambung ya. Karena kalau dibaca dia jadi seperti teknologi merupakan keseluruhan alat yang berguna menunjang bagi kelangsungan. Nah, menunjang ini kita harus to the point di sini. Kalau sudah
bertemu kata menunjang, berarti kita harus ke sasarannya langsung. Nah, apa sasarannya? Yaitu hidup manusia. Nah, hidup manusia kita coba pangkas dan kita sisakan ini saja. Kalau kita baca, teknologi merupakan keseluruhan alat yang berguna menunjang hidup manusia. Mungkin lebih tepat kita tambahkan lagi kata kebutuhan. Nah, kebutuhan ini secara harafiah mungkin kalau menurut saya itu dapat berarti hal yang kita perlukan yang sudah pasti di situ akan memberikan kenyamanan bagi kelangsungan hidup kita, gitu, hidup manusia. Jadi kalimat ini sudah cukup saja seperti ini, teman-teman. Teknologi merupakan keseluruhan yang berguna menunjang kebutuhan hidup manusia. Keseluruhan alat, tadi saya lupa baca kata alatnya. Nah, sekarang kita lihat dari kalimat yang asli, lebih pendek ya, yang sudah kita parafrasa menjadi lebih pendek. Saya akan bacakan, ini kalimat asli dari Wikipedia, dari sang penulisnya. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Setelah saya parafrase, kalimatnya menjadi, teknologi merupakan keseluruhan alat yang berguna menunjang kebutuhan hidup manusia. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana? Secara makna apakah berbeda? Kalau secara penyajian sudah pasti berbeda ya. Nah, kalau secara makna apakah berbeda juga? Atau justru sama? Nah, kalau maknanya sama, ya secara makna dia sama, berarti parafrase ini berhasil. Tetapi kalau secara makna ada yang berbeda di sini, nah berarti ada yang keliru. Ya, ada yang keliru teman-teman. Tapi kita coba telaah dulu ya. Teknologi ini tetap ya sebagai si sasarannya begitu. Kemudian adalah menjadi merupakan. Nah, untuk menerangkan sesuatu itu secara merujuk pada pengertian begitu. Kemudian keseluruhan sarana, keseluruhan alat ya. Di sini saya samakan alat dan sarana karena kalau kita berbicara mengenai teknologi itu lebih tepat menggunakan kata alat. Kalau sarana dia biasanya kaitannya dengan transportasi begitu ya, teman-teman. Kemudian untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan. Nah, di sini saya ubah menjadi yang berguna menunjang kebutuhan. Nah, mengapa saya ubah sependek ini dari yang tadinya panjang ya? Karena yang berguna menunjang itu sudah pasti berfungsi di sini. Alatnya sudah pasti berfungsi karena dia menunjang. Kemudian kebutuhan ini sudah mewakili kelangsungan dan kenyamanan hidup. Ya, karena hakikatnya atau sejatinya barang yang kita butuhkan atau alat yang kita butuhkan, ya kita membutuhkan itu. Nah, pertanyaannya, mengapa kita membutuhkan itu? Ya, karena kita menginginkan hidup menjadi nyaman, hidup menjadi lebih praktis, menjadi lebih mudah. Nah, sehingga segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup itu sudah pasti akan menunjang kenyamanan bagi kelangsungan hidup manusia. Gitu, teman-teman. Nah, silakan komen di bawah. Kalau misalnya teman-teman ada pendapat lain, kita dapat melakukan diskusi saja. Baik, untuk pelajaran teknik parafrasa atau praktik parafrasa yang pertama ini sekian dulu. Kita akan berjumpa lagi di part yang selanjutnya dan akan membahas kalimat atau mungkin paragraf yang lain. Jangan lupa subscribe teman-teman. Terima kasih setelah menonton. Sampai jumpa.